Aku JD, masih mahasiswa akhir di UGM. Justin Bieber. Nama saya Sri Asmara Nani Triwulandari, disingkat jadi Maria Ong. Kelihatannya gimana ini? Single. Jadi di pelayanan dan di keluarga itu aku memang dilarang pacaran. Jalan kemana-mana berdua, tapi nggak ada statusnya. Dua-duanya itu akan merugi gitu ya. Status single, nah ini aku bawa status single harus dikembalikan kepada wujudnya yang lebih terhormat. Jadi waktu kita masih punya status single, nikmatilah itu. Karena semua itu indah pada musimnya masing-masing. Ya, yang sudah nggak single, maksudnya udah punya pacar, ya nikmatilah itu. Gitu. Tapi selama kita masih single, jangan ngotot, jangan merasa, aku ini statusku nggak bagus karena aku belum pacaran, ini harus pacaran, terus akhirnya kita sembarangan. Setuju, bro? Aku ada prinsip pribadi juga tentang pacaran ya. Aku sangat berpegang sama prinsip ini. Dan aku berusaha untuk menanamkan, bukan menanamkan ya, mengajarkan ke orang-orang sekitarku. Kita harus bahagia dulu untuk dapat menemukan hubungan yang baik. Terhadap gaya pacaran sekarang. Memang gaya pacaran itu dari tahun ke tahun itu berbeda ya. Zaman saya masih muda dulu, ketahuan di kamar mandi berdua aja bisa jadi ribut, itu bisa dipanggil ke kepala sekolah gitu kan. Kadang nggak ngapa-ngapain, cuci tangan bareng gitu. Dulu aja cewek cowok boncengan aja udah jadi pembicaraan umum gitu. Ih, ngapain dia boncengan? Makanya saya dulu nggak pernah boncengan sama cowok karena saya takut sama papa saya kan. Jadi saya mesti jalan kaki, mau kemana pun jalan kaki gitu. Kecuali sama adik-adik yang lebih kecil, yang lebih muda, nah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak dulu itu sepertinya sangat ketat gitu ya. Orang cewek cowok di ruangan yang sama aja pintu harus dibuka dan lain sebagainya. Tapi mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini memang terjadi ada satu sisi peningkatan, ada satu sisi kemerosotan gitu ya. Kalau kita lihat di jalan naik motor aja kalau enggak ke depan, belakangnya tuh kosong sampean gitu ya. Itu sudah kita lihat beberapa tahun yang lalu. Terus sekarang dengan sosial media tambah lebih lagi gitu ya, diekspos di sosial media. Kayaknya penitinya jatuh aja diekspos berdua. Peniti kami berdua lagi jatuh gitu. Sebetulnya itu haknya masing-masing ya, nggak apa-apa. Yang penting tetap ada dalam norma moral yang maksudnya tetap ada dalam koridor firman Tuhan gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak terlalu tidak terlalu setuju dengan teman-teman yang berpacaran itu tidak berkomunitas. Ya, berdua terus, makan berdua, jalan berdua, nggak ada temennya yang lain gitu loh. Sehingga nggak ada yang ngontrol juga gitu. Saya lebih senang misalnya waktu ada dua orang pacaran gitu, tetap ada di dalam komunitas, ada teman-teman yang lain di situ, ada komunitas, mau pergi ya pergi bareng-bareng gitu. Kenapa? Karena itu juga menjaga satu dengan yang lain. Komunitas itu akan menjaga kita. Kalau kita ada bersama dengan teman-teman yang lain, ya nggak mungkin lah kita macam-macam gitu kan. Berdua juga nggak boleh macam-macam gitu. Jadi ingat itu, gitu. Punya komunitas, jangan kayaknya dunia itu milik kami berdua, yang lain ngekos, yang lain itu ngontrak gitu. Jadi nggak peduli sama. Dan juga saya melihat sekarang itu karena ini ya pengaruh film mungkin ya, kan kebanyakan anak muda suka nonton film barat, suka nonton film Korea gitu kan, yang gaya berpacarannya memang berbeda dengan orang Indonesia gitu ya, sangat berbeda. Nah, kita juga tetap harus menyadari bahwa kita ada di Indonesia, kita berpatokan firman Tuhan. Kalau orang Amerika, orang manapun, kalau patokannya firman Tuhan, pasti sama nilainya. Oke, aku tuh orangnya banyak membaca teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian adalah juga pembaca, kalian bisa menemukan kalau misalnya budaya kita sekarang atau konsumsi atau istilahnya cara berpikir orang sekarang itu lebih ke arah romantisme. Artinya kita sangat menjunjung tinggi atau nilai-nilai perasaan yang sangat-sangat romantis. Itu terlihat dari lagu-lagu kita, film-film kita, bahkan novel-novel yang ini ya, novel-novel terbaru itu pasti tentang
hal-hal yang berhubungan tentang romantisme, kayak mengadopsi cerita-cerita lain yang berhubungan dengan Romeo dan Juliet, kayak gitulah istilahnya. Dan itu paham romantisme atau budaya romantisme ini budaya yang baru, itu baru apa ya, muncul atau berkembang biak itu sekitar 2 abad terakhir. Jadi artinya 1700 sebelumnya sampai Tuhan Yesus, sampai Daud, itu semua orang berpacaran atau berhubungan dengan maksud yang khusus, dengan maksud yang spesifik, maksudnya sampai pernikahan ya. Contohnya apa? Misalnya ketika bapakku adalah seorang pengusaha gitu, dan usahanya makin lebar, dia butuh tenaga untuk membesarkan itu, maka aku nanti disuruh cari pacar atau menikah sama orang yang bisa mengurus usaha bapakku, harta bapakku. Itu kayak gitu, itu juga berlaku di kalangan bangsawan, di kalangan pengusaha, di kalangan orang-orang yang beradat istilahnya gitu. Dan di sekarang, beda banget kan, kita percaya kalau hidup itu artinya kita akan menemukan satu orang spesial yang akan menjawab semua kebutuhan kita dan akan membuat kondisi kita mutlak menjadi bahagia yang sepenuhnya. Dan itu sangat-sangat tidak relevan dengan konteks sejarah manusia, yang dimana kita itu berhubungan karena dengan maksud tertentu. Karena ada maksudnya ini, semua hal-hal yang kurang penting itu harus ditanggung. Misalnya kayak ketika seorang bernikah kan banyak sekali cekcok segala macam, hal-hal yang kayak aku nggak pernah kenal dia terus dikenalin, dinikahkan gitu, banyak banget kan yang perbedaan yang harus disatukan. Itu dianggap nggak penting. Kenapa? Ada tujuan yang lebih tinggi, kayak misalnya apa, kita harus sama-sama misalnya merawat peternakan sapi bapak kita, kayak gitu misalnya. Dan di konteks sekarang kan nggak semua yang aku lihat ya, yang aku juga lihat dari teman-temanku dan orang-orang di sekitarku, hubungan pacaran jadi jatuhnya lebih kompleks daripada yang seharusnya. Seakan-akan kayak yang kita pikirkan adalah dunia aku dan dunia dia harus bersatu. It's impossible. Yes. It's impossible menyatukan 2 dunia yang berbeda, menyatukan 2 pengalaman hidup pribadi yang berbeda, dengan dibesarkan dengan waktu yang berbeda, dibesarkan dengan keluarga yang berbeda, dibesarkan dengan culture atau kayak sekolah yang berbeda, disatukan gitu aja untuk mencapai namanya apa ya, kebahagiaan yang tertinggi sebagai sebuah hubungan. Aku rasa itu yang diusahakan sama semua hubungan-hubungan yang ada saat ini, dan itu jatuhnya malah apa ya, satu menurutku harapannya terlalu tinggi, ekspektasi terhadap pasangan terlalu tinggi. Kayak sering gak sih kita dengar kayak, kamu kan pacarku, kamu harus mengerti aku sepenuhnya, kamu harus bisa menerima aku, siapa aku, dan apa aku adanya. Benar, secara teori semua manusia harus begitu terhadap orang lain. Tetapi ketika dia adalah orang yang bilang mencintai kita, itu dianggap sebagai sesuatu yang urgent, kayak harus sekarang karena kita ada pacaran. Gak peduli kau bisa apa nggak peduli aku membantu kamu memahami aku enggak, tapi karena kamu pacarku, kamu harus paham aku sepenuhnya sekarang juga karena kamu pacarku. Menurutku itu sangat-sangat menyiksa kedua belah pihak. Aku nggak single ya. Kedua belah pihak, aku nggak pengen bilang cewek kayak gitu, cowok kayak gitu, enggak. Aku ngomong cewek dan cowok, baik si A maupun si B dalam suatu hubungan. Dan kompleksnya hubungan saat ini menurutku itu membuat nilai-nilai yang sebenarnya bisa kita pelajari dalam hubungan antar manusia tanpa harus pacaran, kayak misalnya saling memahami, saling berbuat baik, itu turun. Kenapa? Kita punya tendensi untuk menarik orang lain yang kita cintai untuk menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Dan menurutku untuk bisa memiliki hubungan yang cukup baik lah, maksudnya aku nggak bisa bilang juga hubungan yang indah, hubungan yang bahagia itu gimana, enggak. Hubungan baik adalah kita bisa terlebih dahulu mengasihi orang lain dengan baik sebelum akhirnya kita memutuskan satu orang untuk kita kasihi seumur hidup kita gitu. Ini secara rohani, ini secara rohana. Dibalik. Ketika kalian berpacaran, gaya seperti apa sih kalian? Anggap kita mau pacaran, Cik Me. Iya. Aku bakal nanya gini ke Cik Me. Menurut Cik Me, apa dalam hubungan yang paling penting? Yang
paling penting adalah menghadirkan Tuhan. Oke, kan nggak hanya itu. Iya. Walaupun kita berbeda, tapi kita punya arah yang sama. Oke, arah yang sama apa? Kalau saya diajarkan dulu begini, jadinya dia emosi. Enggak, kan kita dianggap kayak mau Oke. pacaran. Bagus. Oke, kalau ada orang tanya gitu, ya yang pasti kamu cinta Tuhan, saya juga cinta Tuhan. Terus kita punya bukan apa pemikiran yang sama, tapi punya tujuan yang sama, yaitu apa? Sama-sama mau memuliakan Tuhan. Nah, Aku rasa Cik Mei dan aku cukup rohani. Jadi selain hal-hal rohani yang menurut Cik Mei penting apa? penting ya kamu harus bekerja. Kalau nggak bekerja susah kita ya, nggak ada duitnya. Oke. Jadi dia orang yang mau bekerja keras, dia orang yang punya semangat, dia punya tujuan hidup, bukan yang ngalir aja, tapi punya tujuan hidup, semangat, mau bekerja keras, mau susah gitu ya, nggak mau senengnya doang, mau susah juga, mau diajak susah ya, mungkin kayak gitu. Oke, aku tanya lagi ya. Nanti Cik Mei tanya hal yang sama ke aku. Yang lembut, sabar, diem. Hal selanjutnya, dalam hubungan ini kan kita dianggap saling mengisi kelebihan dan kekurangan. Apa yang jadi kelebihan Cik Mei? Nggak ada, Gak ada. kurang semua. Oke, kalau gitu apa hal yang menurut Cik Mei terbaik yang bisa Cik Mei berikan untuk pasangan Cik Mei? Itu susah banget itu ya jawabnya itu. Kalau yang kelebihan saya adalah kelebihannya tough. Mau susah, ayo. Mau senang, ayo, gitu ya. Saya orang yang menikmati hidup dan bisa bersyukur dalam segala hal. Oke, tadi kurangnya banyak. Salah satu Kurangnya banyak. yang paling menurut Cik Mei paling besar atau paling tinggi gitu kan? Bisa bangun pagi, Bisa bangun pagi. emosian. Emosian. Cik Mei orangnya emosian. Enggak, bukan emosian, apa ya namanya itu? Emosional. Tanpa berpikir gitu loh. Kalau melakukan sesuatu itu mikirnya terakhir. Awalnya udah ajar dulu, ternyata salah gitu. Oh. Apa yang namanya? Impulsif. Ya, tuh terus apa lagi ya? Ya banyak sih kekurangannya sampai lupa. Cerewet, Cerewet. Oke. suka nunda-nunda pekerjaan, suka molor. Wah, ya itu. Tidur aja maksudnya gitu. Kalau tidur tuh kayaknya enak banget, dunia itu kayak milik kita berdua gitu. Ya, tidur terus, kayak gitu. Ayo. Oke, sekarang Cik Mei tanya hal yang sama ke aku. Dulu Pak, aku tadi pertanyaannya dulu. Yang pertama, hal yang terpenting menurutku apa? Hal yang terpenting kalau kita jadian, apa yo? Menurutku yang pertama, Cik Mei bakal ngelihat semua kelemahan, bukan semua lah, kelemahan aku yang nggak dilihat sama orang banyak. Dan di titik itu, aku mengharapkan Cik Mei tetap baik sama aku, Susah. tetap lemah lembut sama aku. Nah itu dia. Betul. Lalu betul. yang kedua, aku ini bukan aku yang sekarang doang. Aku adalah aku yang dibentuk oleh masa laluku. Jadi mungkin Cik Mei bakal kuajak untuk mengenal masa laluku. Kalau masa lalunya indah nggak apa-apa. Kalau Nah masa itu lalunya dia. Nah itu dia. Nggak mungkin indah semua. Iya sama saya juga. Yang ketiga, aku punya cara berpikir, punya kesenangan, dan hal-hal yang menurut aku penting lah dalam hidup. Dan aku minta Cik Mei untuk memahami itu. Gitu. Nah, tanya selanjutnya. Tadi apa pertanyaan selanjutnya? Kelebihan. Kelebihan jadi apa? Banyak kayaknya ya. Enggak lah. Yang salah satu yang bisa aku lakukan adalah, yang menurutku terbaik yang bisa aku lakukan, aku cukup bisa untuk memahami. Oke. Walaupun Cik Mei melakukan hal yang jahat sama aku. Awalnya kelihatan seperti itu. Aku nggak bisa. Gitu. Kelebihan yang kedua yang lain, aku orangnya apa ya, bisa dibilang cukup spontan. Jadi jangan takut kalau mencoba hal-hal yang baru sama aku, karena aku seneng. Saya juga senang itu. Cocok berarti dalam hal itu ya. Yang jadi kelemahanku,
Aku membosankan. Kayak terlalu jadi kalau misalnya Cik Mei udah tahu rutinitasku sama 1 hari, itu bakal berulang terus sampai bertahun-tahun. Jadi kayak Saya bisa aku sebenarnya, jadi itu kelemahanku, aku butuh orang yang sebenarnya bisa membuat aku walaupun aku orangnya spontan ya, tapi aku butuh orang-orang yang bisa membawa aku dari comfort zone, kayak mencoba perspektif yang lain. Jadi tipenya JD itu kayak saya, saudara. Cocok nih. Yang kedua, yaitu cara aku ngomong, cara penampilanku mungkin kelihatan serius dan segala macam, padahal nggak selalu gini juga. Kayak, ya, aku Ada lagi juga kelebihannya. manusia. Apa? Sopan. Nah, kalau gitu kita udah tahu nih kayak sedikit bagian dari Cik Mei, bagian dari aku. Berarti mungkin hubungan kita hubungan yang kayak, yang gimana ya? Ya, nggak begitu muluk-muluk lah berarti. Kayak Cik Mei suka ke gereja, aku suka di kamar aja. Cocok itu. Enggak kemana-mana. Tapi saya juga suka di rumah, Jir. Oh, ya? Saya tuh orang rumahan. Saya nggak terlalu suka jalan-jalan. Saya lebih suka di rumah, nyoba sesuatu yang baru, masak apa gitu ya. Tapi dulu nggak sih. Oh, ya? Dulu nggak. Dulu waktu masih remaja, hanya keliling kota, naik sepeda kemana-mana, naik main basket, olahraga gitu ya, hiking. Mau nyoba sesuatu yang baru. Kumpul sama teman-teman, rame gitu. Tapi minggu tetap harus ke gereja, tetap tiap hari, nggak hanya minggu sih. Pokoknya ada kegiatan gereja tetap ke gereja, karena kayaknya kalau saya ada di gereja itu saya diterima gitu ya. Feels home. Enak gitu ya. Nah, terus tadi Cik Mei juga bilang dia orangnya cerewet atau impulsif. Jadi mungkin sebelum hal itu bakal terjadi, Cik Mei harus ditenangin terlebih dahulu.